Bang Topak. Kayak tukang pijet ya? Jangan sembarangan. Orang lagi podcastan dia tidur. Catat tuh omongan gitu, kalau lo kemarin gak dikasih diskon, lo kasih unjuk videonya nih, lo ngomong gitu kan? Jangan dengerin cerita orang kan. Kan headsetnya diginiin. Kira gue. Enggak lah tuh. Itu bahasa Inggris ya. Gembel lah. Enggak kan sepatu tawuran. Bukan tahu. Sepatu orang apa sepatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyebut lo bilang salah dia nyebut kayak gila ya. Oke, balik lagi teman-teman di Mas episode kali kan kita belum berenang. iya. Di episode perdana kali ini kita teman-teman Blab udah kedatangan tamu nih, para cowok-cowok ganteng pastinya. Gue nggak tahu ya menurut lo ganteng apa enggak ya. Kayak tukang pijet ya. Jadi di episode pertama kali ini kita bakalan ngebahas apa sih Brave itu gitu kan. Entah itu Brave makanan atau minuman atau apa. Jadi pokoknya di sini gue juga mungkin kenalin diri dulu untuk host. Insya Allah kedepannya kita bakalan layangin episode lagi. Tapi mungkin buat pembuka yang biar lo tahu apa sih Brave itu ya kan. Malam ini gue udah hadirin narasumber, ada 3 orang, cowok pastinya, cowok banget deh pokoknya. Itu aja. Kasih tepuk tangan dong buat kawan-kawan kita, BT, Kondan, dan Cepot. Anjay. Pasti udah pada ngasing muka-mukanya deh. Hah? Dia malu kasih. Gue rada familiar sama muka ini, tapi mungkin teman-teman juga di rumah tahu lah siapa sosok ini. Di sebelah kanan gue udah ada Kondang di sini sebagai narasumber nanti. Sebenarnya sih dia terpaksa juga dari narasumber nih. Dia nggak terlalu penting juga sebenarnya BT di sini ya. Yang kedua di sini ada BT, Bang Tamrin, dan yang kedua juga Bang Tamrin. Gue jadi inget security di kampus gue BT. Bang Timbul. Bang Topak. Gue inget security di kampus gue Nang. Jadi BT itu gue kuliah di UNES namanya Bang Tamrin. Gue ingetnya Bang Tamrin. Ada Bang Tirta di sini juga sebagai narasumber kita, dan juga ada Bang Iki. Ya elah, Iki. Oke, mungkin buat episode perdana malam ini kita bakalan ngulik lebih dalam lagi tentang historinya Brave. Dari awal mulanya Brave itu berdiri sampai saat sekarang. Lo tau sendiri pasti para viewers Brave Mania. Brave Mania. Pasti. Iya, Braver kali namanya, Braver ya. Bohong lo nggak punya artikel salah satu dari Brave. Mungkin yang pertama gue bakalan nanya nih pertanyaan paling berbobot untuk opening di semua channel YouTube pastinya nih. Yang pertama buat BT nih ya, kita mau tanya dulu ya. Apa kabar BT? Itu berbobot sekali pertanyaan seperti itu kan? Alhamdulillah baik. Baik BT ya. Sebelum ketemu dari mana BT tadi BT? Sebelum kesini. Iya, sebelum kesini. Jangan sembarangan. Habis itu. Daerah Tanjung Duren. Sebelum ke toko tadi dari Sebelum mana? ke toko, gue kebetulan ada urusan bentar sama orang. Siapa itu nggak? Ya itu. Ya itulah. Terus abis itu langsung ke Tahu. sini. Kebetulan gua memang janji ada orang di sini. Ada pengagum. Memang ada orang lah. Iya, kalau nggak ada orang sampai jangan di toko dong BT. Tapi emang keseharian lu tiap hari itu pasti ke toko BT atau Enggak. gimana BT? Gua punya workshop kebetulan. Jadi di workshop itu gue di sana 20%, di sini lebih 80%. Oh, waktu lo tuh ya Waktu maksudnya gue. ya? Sisanya main bola kan. Atlet banget dong ya main bola ya kan? Berarti memang lebih sering ke toko ya ketimbang Sering ke ke workshop toko. ya? Tapi nggak menutup kemungkinan kalau orderan lagi banyak pasti ke konveksi ya? Ke Siap, workshop ya? pasti dong. Kan gue kurir juga sambil. Apa aja deh Apa ternyata aja, ya. Bang. Ya, jadi mungkin buat Bravers Mania, udah Bravers Mania lah gitu ya. Buat Bravers pastinya nih mungkin banyak yang belum tahu juga, tapi atau mungkin teman-teman udah tahu juga, BT ini adalah owner dari Brave Culture sendiri. Ya, yang seperti kalian lihat ini toko Brave Culture letaknya di mana BT? Tempat dalam satu, Tempat dalam satu. nomor 34. Nomor 34, 34, lo tau bahasa Inggris nggak? 34. Siapa sih? Ini siapa sih ini sebenarnya ini? Ya jadi buat teman-teman
di sini mungkin yang di sekitaran Tebet, Manggarai, Duren 3, wah masih kenal. Pokoknya lo datang aja ke sini di Tebet Dalam 1. Lokasinya itu dekat SMA Tuak. Kalau lo anak Jakarta Selatan banget pasti tahu lah SMA Tuak. Jatuh. Itu kacamata lo sebenarnya kacamata itu nama putih sih. Bisa lihat orang bugil. Tapi cowok. Khusus cowok ya, khusus cowok ya. Nggak bisa kebuka. Oke, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. BT, Woi. gue pengen nanya sebelumnya nih. Ya. Brave itu terdiri. Sejak kapan sih adanya Brave itu? Sejak 2013. 2013. Ini istilahnya diciptakan. Ciptakan. Bukan lah istilahnya. Oh. Pakai nama Brave nih. Gitu. Oh, di sel telur masuk ke rahim mengolah Brave gitu ya. 2013. Itu tepatnya bulan? Gua lupa kayaknya sih bulan. Gua sampai sekarang nih masih berdebat sama teman gue satu, owner juga, tapi yang pasti bulannya sekitar Mei. Bulan Mei. Oh, tanggalnya gua nggak lupa. Tanggalnya lah katanya. Tadi BT sempat bilang sendiri owner satu lagi. Oh, jadi Brave ini ada 2 owner ya sebenarnya. Iya, Kan jadi satu ya. kebetulan dia juga pendiri Jackmania, sama-sama hobi bola. Jadi ya berangkatnya gitu, ketika kita cinta terhadap sepak bola, apalagi Jackmania, gue berpikir hal apa yang bisa gue sumbangsi. Kebetulan temen gue ini emang orang yang suka mikir hitungannya dia, suka mikir apa kira-kira apa yang kita sumbangsi. Akhirnya kita bikin cetus, kita bikin passion baru. Yang pastinya pasti ada modal ya. Pasti ada. Nggak, lo percuma lo punya keinginan tapi lo nggak punya modal, nggak ada Brave juga ya kan. Betul. Berarti intinya modal kan. Kalau Jangan tidur lo. Orang lagi podcastan dia tidur nih. Oh berarti 2013 Mei, sekarang 2021, 8 tahun men ya. Lumayan lama 8 tahun gitu ya. Pasti tuh banyak banget tuh ini banget ya, mulai dari lo ketipu orang, lo nipu orang ya kan? Itu pasti banyak banget sejarahnya kan. banyak banget ini juga nyelip-nyelipnya. Nyelip-nyelipnya, nah itu yang kita bakalan bahas di episode perdana kali ini. Yang tadi teman-teman udah dengar sendiri dari salah satu owner Brave, 2013, 8 tahun loh BT. 8 tahun. Gila. 8 tahun tuh kalau kecil lagi lucu-lucunya men. Lagi enaknya diajak bercanda ya kan. Bisa didandanin apa aja. Iya kan, tapi jajannya BT, masya ampun banyak tuh. banget keperluannya. Anak lo tuh 8 tahun sekarang ada? Enggak. Belum ya? Anak pertama ini apa? Emang ada berapa lagi BT? Coba tanya. Oke, 2013, 8 tahun. Itu Brave sendiri itu yang ngasih nama lo apa Bang Dedet yang tadi lo bilang? Jadi sejarahnya begini, berangkat dari gue waktu itu dia mau bikin clothing. Kebetulan waktu itu Dede sempet bikin usaha bareng sama temannya di Golden Stick ya, potnya di Golden Stick. Terus gue sering datang ke sana ngobrol-ngobrol. Gue bilang gue punya ide. Akhirnya Dede bilang yuk kita buat, ayo. Kebetulan sama-sama juga satu passion. Gue pikir apa namanya nih, kita buat clothingan gitu. Kebetulan kan gue memang lumayan maksudnya lumayan ganteng. Bukan. Kalau ganteng pasti ya. Enggak, gue lumayan ada di Manggarai. Oh. Jadi gue berpikir nggak usah mikirin Jackmania dulu, gue bagaimana caranya. Gue kan mikir kalau Manggarai nonton bola, aduh sembarangan. Gue bikin gimana cara nge-rebranding anak-anak Manggarai sih. Oke. Kalau lu dandan keren, masa lu berantem juga? Iya, betul. Gue setuju sama statement BT yang satu ini ya kan. Udah keren masih berantem juga, sayang ya. Bener. Tiba-tiba kondang udah keren begini, masih berantem juga. Tapi berantemnya sama perempuan nih biasanya BT sekarang. Berantem kadang-kadang. Kadang-kadang suka ditinggalin sama cewek di jalan. Soalnya yang jemput cepon. Baik bang. Lagi trotoar ya betul. Tadinya mau kasih tindakan deh, yang aja dia takut sendiri. Aduh temen lagi aja, kalau pulang kasihan ya. Jadi gitu, intinya berangkatnya gitu, gue mau berubah passion khususnya Manggarai dulu. Tapi ketika lambat tahun gue pikir ya udahlah, bikin aja namanya. Kenapa namanya Brave Kultur? Kalau di bahasa Indonesianya kan berani. budaya berani, benar. Bener kan, berani kan? Gua
gue nanya, karena kan zaman dulu tuh Jackmania Manggarai juga yang ganti nama Barabrapas gue. Oh, salah satu sebelum berapa memang apaan BT? Jackmania Manggarai pertama Jackmania. kali Barabrapas. Dari Ah. zaman pertama kali 99 berdiri itu udah Barabrapas gua namain pakai sama Banceng. Oke. Sama Banceng. Udah, dan ketika udah eranya beda, udah mulai lupa. Ketika mulai korelnya diresmin lagi, udah mulai pakai nama Barabrapas lagi, gua rebranding lagi. Oh, Kalau ditanya kenapa lo Barabrapas, itu dia tadi. Gua sama Bang Dede itu, gua salah satu pecinta Argentina. oke. Iya, gue sering dengar tuh anak-anak Barabrapas identik dengan kultur-kultur Ya, Argentina ya. makanya. Mulai dari passion, mulai dari gaya berantem ya. Argentina banget lah pokoknya lah. Ya, pokoknya ketika Barabrapas, gue di situ lu ngomong, Dek, bikin kaos yang gak jauh dari Barabrapas. Lalu dari mana? Gue ada ini di Barabrapas. Jadi Barabrapas itu artinya apa sih? Ya, sama sebenarnya. Be brave. Kalau bahasa Inggrisnya, be brave. Iya, be brave. Oh. Jadi akhirnya gue masukin brave-nya, gue masukin, tambahin kultur karena kita harus budaya berani, kita harus, tapi budaya berani bukan harus berantem. Oke. Maksudnya dalam artian Iya. ini ya beraninya. Iya. Berani keren kayak gue. Iya, berani keren, berani kreativitas, berani berani kreatif, berorganisasi, berani, ya kan? berani mengatakan tidak kalau diajak main nggak bener, aku nggak mau. Kalau dia kan masih mau nih, Ya, mauan emang Masih dia mau anaknya kan. dia. Masih minum, masih udah urusan dia. Oh, jadi lebih ini gue baru tahu nih tuh kalau cerita Brave itu nyambung ke Barabrapas baru tahu Ya, banget itu, nih, ya, makanya sejarah kayak gitu ya. Dia tidak bisa dipisahkan dengan Barabrapas. Oh, pokoknya gini banget lah ya Gini banget pokoknya lah. ya. Karena Jadi berangkatnya bareng juga ya. Walaupun kalau ngomongin umur Korwilnya Barabrapas lebih dulu, Ya. Brave baru 8 tahun. Paham nggak? Paham gue. Coba ulangin. kalau dia dulu Nobi masih pakai selop, Oke. belum begini, Keren gini ya. selop, celana pahan lagi. Bahannya yang bahan hitam lah gitu ya. Yang buat orang kondangan. Jangan kalau bawa spanduk. Sepatu crocs. Belum keren. Crocs, iya, doi pakai sendal Crocs katanya ya kan. Ya ada loh. Iya, ada, semuanya ada. Oh jadi gitu BT ya, Iya. sejarah untuk dari Brave ke Barabrapas sih seperti itu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah nge sendiri tuh, gue pun baru tahu nih malam ini nih ternyata memang Brave sama Barabrapas tuh gini banget. Karena setahu gue dulu tuh ya, lu Brave kenal sama seorang BT ya, karena gue tahu lu cuma Manggarai, udah Brave berani tapi nggak ada sangkut pautnya sama Barabrapas gitu. Iya. Taunya gitu doang. Ada arah sananya. Hmm. Masih ada kayak satu lahir dua gitu. Oh. Berarti untuk anak-anak Barabrapas kalau mengenakan artikel-artikel dari Brave itu katanya kena potongan harga apa gimana gitu? Katanya. Oh, Pokoknya pasti dong. KTBT sialan gue di-kick gitu. Tapi itu pasti lah. Dari Pasti ya? Iya, pasti ada Iyalah. diskon. Pakai kartu anggota. Ah itu buat teman-teman Jackmania di semuanya Kartu tuh. anggota Manggarai kan Oh. baru berapa? Tuh, jadi buat teman-teman anggota Jackmania Barabrapas bisa catet tuh omongan gitu. Kalau lo kemarin gak dikasih diskon, lo kasih unjuk videonya. Nih lo ngomong gitu BT kan. Nih udah ada nih kerekam di mari ya. Diskonnya berapa? Ih, berapa diskon lo BT ngomong kalau Diskonnya 10%. 10% tuh ya. 10% lo tahu gak berapa itu? Ini kagak ngerti juga. Kipernya gitu. Ini lo makan tape dulu. Mungkin ada tape. Oke, Anak empat akhirnya dua nih. namanya juga episode perdana. Belum ada sponsor. Iya, belum lihat dong nih. Ini aja Teliong sebenarnya dimasukin botol gini biar keren doang. Nih mungkin next gue mau nanya ke Cepot bentar nih ini ya. Ini kan Cepot ini salah satu pengikut lo dari dulu kalau gue dapat Iya. dari info tim kreatifnya nih. Iya. Katanya Cepot ini salah satu pegawai lo yang dari dulu ya. Iya. Bener buat begitu Ya, Bot? dari dulu sih emang. Dari awal Brave Awal. nongol. Iya pasti Golden Stick sih gue juga udah yang ngikut gitu. Sering bolak-balik juga. Oh, Waktu- tapi memang Brave itu dari awal 2013 itu udah langsung punya offline store apa hanya online aja? Belum. Masih online aja. Masih online aja. Dan Cepot ini yang pertama kali jaga setelah adanya offline store itu Iya. tahun 2014. 14. lokasi
lokasi itu pertama di Kalibata. Kalibata. Yang sekarang jadi apartemen tempat itu BO-an bukan? Kalibata mana ya? Kalibata luas maksud gua. Maksudnya Kalibata sebelah mananya tuh? Dekat Pengkolan deh kalau nggak salah. Pengkolan. Bahasanya Jadi dulu kita Pengkolan. masih nyicil uang. Jadi kita nyewa satu kontrakan. Kontrakan di Kalibata. Jadi kayak di situ juga bikin cuttingan. Di situ juga masih kayak workshop. Tapi udah berbentuk online store kan, maksudnya customer ke situ udah ada display yang gini kan. ada. Itu 2014 berarti di Kalibata tuh ya. Yang pertama di Kalibata. Pertama. Kedua baru di Tebet. Ketika udah punya ngumpulin duit. Udah lumayan kaya dia tuh Brep ya. Udah iya, profitnya udah bisa apa sih sebenarnya? Gue nih tadi ngajak dia ngomong tapi nggak pernah ditanggepin gitu loh. Gue bingung, tapi ini orang berperan juga katanya sih di dalam Brep Family, makanya ntar coba gue tanya-tanya orang ini, gue juga kenal tapi gimana ya. Jadi 2014 di Kalibata tuh BT. Kalibata, tapi sebentar sih, sekitar sebulan 2 bulan di situ. Itu pertama kali lo buka offline store itu lo sendirian Bot? Apa lo punya Enggak, partner aku jaga? Udah sama bertiga sih, udah sama Bang Dede sama Bang Tirta juga sih. Oh, di situ. jadi posisi lo waktu itu BT sama Bang Dede itu juga menjaga toko? Ada di situ karena Oh. ngerangkup juga kayak clothing kayak bikin satuan gitu-gitu, masih zamannya Polyflex gitu. Oh, ya, Karena dia ya. baru booming ya. Iya. Karena kita udah jalanin. Dari dulu lo sebenarnya udah ini ya. Iya. Terus sekarang Polyflex, kalau buat teman-teman yang tukang kaos pastinya tahu lah Polyflex itu apa ya. Os ya? Oh iya. Ini salah satu tukang kaos, gue nggak ngerti dia ngebelot tapi gimana, ntar kita tanyain aja pokoknya. 2014 di Kalibata. Itu berjalan berapa tahun tuh di Kalibata itu kalau ini? Sebulan 2 bulan. Wah, cepet banget, Cing. Ya, emang cuma kontrak itu cuma 2 bulan ya, 2 bulan. Tempatnya itu kecil. Kecil emang Nggak Pak. kelihatan. Pindah karena nggak bisa nerusin bayar kontrakan atau kayak emang lo pengen cabut dari situ nih? Ya, Hidupnya mahal nih. Lo belum ada waktu itu kan? Belum ada ya? masih ini. Berarti cuma 2 bulan di sono gitu loh. Langsung Iya. pindah ke Tebet. Pindah ke Tebet langsung, justru yang langsung head on. Di mana tuh Tebetnya tuh? Persisnya. Oke, sebenarnya kalau nasi uduk deh. Jaga. Nasi uduk tuh. Nasi uduk patokannya. itu parah, pokoknya. Jadi Jadi ada ada itu. Oh, itu poinnya di situ. Anak satu ya? Iya. Jadi Tebetnya Tebet Barat ya, Tebet Barat Raya ya kalau nggak salah sana. Iya. Dekat-dekat pasar Tebet dong. Trijaya. Gelael. Seberang bukan. Trijaya. Sebelum Taman Honda. Oh, Doski. Enggak, yang arah sininya yang Sinar ke arah sinar pagi. Ya, abang dari sini nih. Depan nih. Bawa sana ya. Gua sekolah di Tebet tapi masih nggak tahu ancang-ancang loh. Lu tahu Trijaya? Abang ini nih, 32. SMK 32 Ke ya. arah stasiun. Stasiun kan sini, Bang. Iya, Jauh ke arah banget. stasiun maksudnya. Lu pernah minum kan? Ah, Lu tahu darurat? Iya, darurat. Seberangnya ke arah mau Taman Honda. Oh, Situ. situ. Rusun. Ya, Sekarang kan rusun nih. rusun. Rusun. Lewat rusun pertama tuh. Ah. Lewat dikit ada sebelah kanan. Oh, ya. Oh, Terkenalnya jelas tuh. Iya, terkenalnya nasi uduk sih emang. Itu udah nasi. Lu jualan nasi uduk tapi baju nih dulu bro sebenarnya nih. Oh, di situ offline juga. Udah ada store offline di situ. Iya. Itu posisinya lu masih sendirian tuh, Pak? Sendiri, gue sendiri terus sampai sekarang. Siapa amat ya. Buat cewek-cewek Brep, pokoknya nih, cepot nih, jomblo nih ya. Nah, itu posisi lu sendiri tuh. Sendiri. Masih jaga sendiri diabetes itu ya. Sendiri tapi suka bohong-bohongan dulu. Oh. Sempat ketemu di warkop. Nggak, bohongannya maksudnya doi tidak bertanggung jawab sama kerjaannya, apa Bukan. bohongin yang bikin lo juga bohong nih? Bohong. Adu taktik sebenarnya. Oh iya. Karena memang di saat itu lu belum ada partner kayak sekarang, Pot ya. Belum. Karena kan sekarang yang gue tahu lu berdua nih, ya kan. Berarti di situ cuma offline store. Apa ada konveksi juga di Tebet sama kayak waktu di Kalibata apa gimana? Belum, sejarahnya ada konveksi itu belum. Itu baru satuan yang ada plek tuh. Oh iya. Belum ada. Gue masih bikin kaosnya masih ngelempar tuh. Oh lu nggak punya Belum. alat sendiri Belum. untuk memproduksi sendiri ya? Belum. Masih vendor. Iya, masih pakai vendor masih ya. pakai vendor. Tapi gue udah keliling lah sama Dede itu untuk cari-cari dan disitulah Dede kan orangnya emang Getol lah ya, Dia- getol ya. Kalau gue kan sambodoan orangnya. Tahu-tahu rame aja berarti kan? Kalau
Dia tuh mikirin sampai hal yang sablonan ini apa? Gua kan malu tuh, namanya Fadison, namanya Oh, apa? justru malah awal mulanya itu yang berilmu dalam bidang clothingan ini Bang Dede. Bang Dede. Oh, jadi peran lu ini apa gitu sebenarnya? Kalau memang Bang Dede yang lebih ini, perannya apa gitu? Oh, lebih ke ide kayaknya. Gitu, kalau gua lebih ke punya anak-anak deh. bukan. Lu sotawan emang dia. Jadi kalau gue ini idenya misalnya gini deh, Dir, gue mau begini, oke, gue siapin. Dir, gue harus begini nih, gue harus misal kalau lu dalam usaha pasti lu bikin gini. Kita usaha harus punya target market. Betul. Apalagi usaha brand belum punya nama, Belum ada pasar lah. belum Ya. ada pasar, kita ciptain market, kita ciptain pasar. Itu dia tidak punya keahlian begitu. Gua yang menciptain. Lo tuh, berarti- gua bagi dua memang jobnya. Oh, Gua oke. agak Part-partnya ada lah ya masing-masing ya. dia mikirin gimana caranya sablonan bagus, desain bagus, kualitas lah dia mikirin. Kualitas Kualitas. dari produk. Kalau gue lebih mikirin gimana caranya orang Memasarkannya. Oh, berarti entertainnya lo ya. Lo nyemplung ke sana kesini lo nongkrong masih tahu, gue punya brand lo, gue ini lo bla bla bla. sebenarnya nggak pernah nongkrong, gue udah terkenal. Apa gitu? Lo sokap kan? Itu balik lagi ke toko yang di tempat pot ya. Lo masih sendirian, jadi memang posisi lo waktu itu lo jaga sendiri dan itu udah ada offline. Tapi anak-anak Manggarai belum sering main ke toko lo, walaupun posisinya di Tebet. Apa udah ramai itu toko? Udah ya. Dan sebagian bisa dibilang anak-anak Manggarai nongkrong di situ, Iya. anak-anak pada berafas. Oh, jadi lo nggak ngerasa sendirian waktu itu? Tadi kan lo bilang lo sendirian mulu. Ya saat malam doang, di orang baru pada dateng, Oh. dari sore gitu. Nyusahin lagi. apalagi yang kalau sama tukang nasi uduk. Waduh, itu dia. Nasi uduknya malam tapi pagi sih Pak. Malam. Oh malam. Pantesan tuh dia anak datang buat beli nasi uduk. Main buat belajar artikel brand. Gila. Boleh ditiru tuh kayak gitu. Tapi emang enak banget Dan. Namanya Ragil. Sebutin. Maksudnya nasi uduk yang enak apa gimana gitu? Kalau bisa bilang tadi. Nasi uduk. Dia pernah makan. Makan. Tak mau minta dulu gimana? Iya. Nggak lo bisa tahu enak dari mana? Dari lagi kayak dari yang ngejual. Oh. Janda bos. Iya. Berarti emang lo lebih suka janda ya? Jangan kacang tuh. Catat. Tuntutan. Tapi Kona emang suka main lebih tua. Emang yang sekarang lebih tua nggak? Emang lebih tua dari gue. Berapa tahun selisihnya? 2 tahun. Pantesan. Ya, balik lagi ke tempat tadi Nang ya. Lo bentar ya gue tanyain Nang ya. Terus tanya kok. Tanya dong malaikat lo. Meninggal. Itu berarti bertahan berapa lama tuh Pot tuh? Di Tebet itu bisa bertahan berapa lama tuh waktu itu? 1 tahun. Wih lumayan jauh ya, dari yang Kalibata 2 bulan ke Tebet setahun. Karena Tebet itu kan nyewanya 1 tahun. Oh nggak bisa bulanan Bisa ya. bulanan. Tapi maksudnya dengan 2014 tahu gue tuh daerah Tebet udah lumayan mahal gitu. Mahal banget. Iya, makanya lu bisa pindah ke Tebet tuh berarti kan yang kayak tadi gue bilang di saat 2 bulan itu lu udah bisa pede pindah ke Tebet berarti lu udah punya pasar dong, logika Iya, dong. iya. Bisa di situ. Ketika di Kalibata sebenarnya market udah dapat tuh. Market udah dapat, udah mulai ada orang mulai kenal orang ngapain kan. Tapi kita kalau pindah ke Tebet itu sebenarnya juga lumayan, cuma ekspektasi gue terlalu berlebihan. Emang itu sifat manusiawi sih, manusia. Enggak tuh. Tapi aja. Jadi akhirnya mulailah gua berdua sama Dede bilang bahwa kayak ini kita harus apa namanya tarik dulu, kita pikirin lagi. Itu sempat masa yang sulit ya Pot ya, masa yang sulit karena Setahun itu tuh. iya memang mungkin karena waktu itu kan gini, setiap usaha pasti ada Pasti. masa. Nah masa surutnya ketika setelah dari Tebet. Hmm. Setelah dari Tebet surut sempet masih. Nah di situ udah, Dede udah mulai belajar sablon sendiri. Langsung sendiri tuh. Iya. Pelan-pelan lu ngelepas vendor tuh Iya, ya. udah mulai beli alat sendiri, mulai udah tuh beli alat, cuttingan, jadi pesan masih. Akhirnya ketika mulai lagi
di Kampung Makassar di Halim. Dari Tebet lu malah ngejauh dari Manggarai. Gue pikir makin dekat. Ya itu dia tadi, karena kan lu daerah Tebet lumayan coy. Oh, berarti karena memang satu lo melihat mahalnya, makanya lo pindah ke Makassar itu bisa lebih ini menurut lo. Ketika habis dari Tebet, akhirnya gue berusaha untuk bagaimana membuat produksi sendiri. Alat beli, sablon, terus Nyicil deh. nyicil tuh Dede belajar nyablon, lo belajar nyablon. Kenapa Bang Dede doang? Lo nggak belajar gitu berarti? Gue belajar bantuin. Berarti Di security yang gue dengar cerita dari tadi, Bang Dede. Parah. Akhirnya gue dapet kontrakan juga, gue di Keranggan dulu nih. Keranggan Cibubur. Iya Keranggan Cibubur kan? Jatiwarna. Ah, Gue di situ kebetulan ada temen gue, dia ngasih gue tempat sama Dede. Ada di situ beli mesin jahit. beli mesin jahit Mesin tuh. jahit. Yang dibokin. Ya oke. Yang diinjak gitu kan. Tukang jahitnya gue ambil ketika gue sering ngontor, akhirnya tukang jahitnya mau ikut gue, namanya Kang Ahmad. Akhirnya dia ngejahit tuh. Kok bisa lo culik tuh orang vendor pertanyaan lu itu? Kan tergantung gue ngomongnya. Oh. Itu dia. Iya. Akhirnya bikin potnya di Keranggan ya, udah mulai tuh akhirnya bisa sablon juga bisa, terus jahit juga bisa, udah mulai tuh. Gue belum mikirin toko tuh. Belum. Masih online ya, online doang. Masih produksian aja online. Udah ketika gue lupa, tapi pada saat udah mulai ke Kampung Makassar tuh ketika gua 2000 pas Bung Peri kepilih tahun berapa ya? Tahu gak lu? Wah, 2015, jadi si Dede itu sama gua ketemu teman perjuangan juga dalam hal sablon. Ya enggak supporter gitu, sport sablon, tapi dia udah bisa. Oh, si Dede kenal sama si Helmi, tiba-tiba kenal sama si Ivan, jadi mereka punya komunitas sablon. Oh, circle sablon gitu Sablon lah tuh. ya. Akhirnya kita join di tempatnya di Kampung Makassar. Oh, Jadi oke. si Ivan bagian workshop atasnya sablonan, gua bagian tokonya di bawah. Berarti logikanya di saat lu di Makassar itu tim lu nambah dong ya? Tim gua nambah. Pasti nambah di situ Tapi ya. bukan satu tim, kayak partner. Partner bisnis, lebih ke partner bisnis. Dia bagian produksi, gua bagian clothingnya. Oh. Nah, di saat di Kampung Makassar lu ngikut juga, Put? Gue bagian apa bang di situ bang? Enggak, gue enggak. Gue di situ kerja sih. Oh, berarti Udah kerja di CKW. Oh, gue pikir memang dari awal itu lu ngintilin BT, Enggak. terus berarti ternyata memang itu 2000 berapa tuh Makassar BT? Kampung Makassar. 15-16 15-16 itu lo cabut dari Brave ya kan, lo kerja di salah satu perusahaan retail ya kan, ya sebut saja Circle K lah ya. Ya kayak gitu bener kan Circle K kan. Nah, gue pikir lo dari awal itu emang ngikut BT terus, Put. Jadi ternyata memang enggak ya. Iya, sempat kerja sih juga. Dia ngikut mulu, kalau kemana aja. Oh, dalam artian ini ya, bukan? Kayak mijit ikut. Nah, tapi di saat dia cabut dari Brave itu siapa penggantinya dia BT? Belum, jadi ketika 2015, 16, 17 tuh masih di Kampung Makassar ya? Posisinya tuh nggak ada offline store berarti, hanya Ada workshop. Itu dia tadi gue bilang. Ada offline sama si Ivan itu. Ah. Kebetulan gue sama-sama sewa satu cewek untuk Anjay. Satu cewek. Apa nih? Lo ramein gitu maksudnya? Cewek lo ramein? Jaga di toko. Oh, jaga di toko. Jaga. Gue pikir lo nyewa bareng lo ramein Jaga. gitu Gue ya. pikir BO. Jaga, kerja. Jaga dong, randang. Di kono ternyata ya. Bukan ternyata, bener. Bener. Oh gitu, jadi ada pekerja yang jaga. baru. Ada yang jaga untuk ngurusin sablonan produksi sama clothingan ini. Oh, Akhirnya di belakang kan posisinya ada mesin jahit juga di sana, ada 2, 3 di atas sablonan, 2 lantai depan store. Nah dia jaga di store. pertanyaan gue, itu tempat bisa diinepin waktu di Kampung Makassar? Bisa lah. Ya, nggak usah dilanjutkan lah ya. Kalau lo tahu nanti penjaganya cewek, itu workshop sama toko bisa diinepin, itu urusan mereka lah ya. Para lantai lah. Tapi udah nikah sama yang udah nikah, udah punya anak sama yang nyablon juga.
posisinya waktu itu udah nikah berarti waktu Belum, dia belum. belum kan kita ngomongin dulu ya bukan untuk sekarang dia nikah. ya kan oh jadi lu sempet cabut Pot ya Sempet cabut. dan lo ya nggak bisa dipungkirin tiba-tiba sekarang lo balik lagi ya kan mungkin lo Comeback again. Tapi emang udah darahnya. emang udah darahnya gitu ya tapi kalau boleh tahu sebenarnya dari artikel-artikel Brave ini yang gue lihat-lihat di sini lo punya desainer nggak sih sebenarnya Ya ada. ada siapa sih sosok desainer karena ada beberapa follower gue follower gue gitu kan maksudnya yang iseng nanya gitu Harus bang selebgram. itu Ya di sini saya. ntar lo ada bagiannya maksudnya ada gitu beberapa yang nanya bong itu yang ngedesain siapa sih anak berapa sama temen maksudnya memang lo fokusin satu orang bakalan ngedesain semua apa lo sistem demokrasi cepet punya desain lo ACC cetak Sebenarnya awalnya tetap beda. oh bang Dede lagi balik Ya, lagi balik ya. lagi dia desain. Dia kan gini, dulu dia belum bisa main komputer, desain segala macam. Dulu gue bisa. Iya. Ya, lo dengerin dulu. Ya, Doi mau bilang Doi angkur ya. Ketika gue, ini lo begini, ini begini. Gue kan begitu, Bang. Gue ketika orang bisa, gue males. Gue kasih nih, deh lo belajar nih yang bener nih. Ini begini nih, contohnya nih desainnya begini. Oh, pahami fashionnya kayak gini. Udah bisa nih, gue yang lupa. Ilmu lo keserap nih ya. Begitu Bang tipenya. Jadi di saat lo pinter yang ini nggak tahu, di saat ini yang nggak tahu, lo jadi nggak pinter Nggak gitu. pinter gue. Tapi tetap awal itu memang bete yang ngebimbing buat ngedesain itu. Enggak, memang Apa memang Bang Dedo dari basic sebenarnya deh? dia dulu kerja sama gue itu nama Yudi yang sering main bola juga bareng sama gue. Teman gue di BI juga klub. Dia itu advertising. Nah, Dede itu sama gue anak buahnya tuh. Iya. Nah, Dede tuh tak bisa komputer sama gue. Bisa paling kalau di kantor kalau pulang malam tuh ngekliknya bokep mulu tuh. Oke, link bokep udah hantam lah ya, oke. Tiba-tiba disuruh keberanian sama Yudi. Dia desain bikin ini. Dulu kan lagi zamannya advertising tuh bohong-bohongin apa kayak pajak-pajak tuh, jadi setting Photoshop segala macam. Mainnya Photoshop Iya, ya? akhirnya bisa tuh. Akhirnya kan dia seneng ngejelimet tuh orangnya, ngetik di depan komputer walaupun bokepan mulu tapi dia bisa. Kalau gue kan orangnya malesan, Bang. Pengennya nonton aja, nggak usah ngulik-ngulik kita bagaimana. Gue bedanya sama Dede, lo mau kerja kemana? Kalau ada masalah pasti gue yang disuruh maju. Oh ya berarti memang lo mungkin bisa dibilang tuh ya lo masang badan lah, Iya. tapi kalau buat ini Bang Iya. Dede yang ngulik gitu ya. Walaupun dia tetap gitu, Dir, desain ini bagus ya. Atau kita cari lagi deh, ganti lagi warnanya. Tetap berdua. Tetap ACC berdua ya untuk Kalau buat desain. desain kan bilang, gue udah kesedot ilmunya, jadi gue nggak mungkin bisa desain sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan Cepot juga kadang-kadang ngasih desain kita atau gimana? Ya dulu kan lo bilang dulu, Mm-mm. ketika sekarang sudah ada Cepot juga baru bisa belajar desain. Lu baru bisa ternyata Pot. Sok ngajarin gue ya ternyata dia baru bisa. Iya, jadi akhirnya Dede juga pusing kali karena sendiri mulu. Akhirnya dia ngasih kebebasan ke Cepot sama Iqbal. Dia bilang ya minimal ada desain yang bagus kita pertimbangkan, kalau bisa kita naik cetak gitu karena memang bagus sesuai. Yang penting approval lo berdua ya. Dan dia juga belajar sama dia juga desain. Iya, kalau belajar. Dia diajarin sama dia, Dot, bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Berarti di saat lo cabut dari kampung Master lo bekerja di Circle K itu udah berapa cewek yang lo itu? Kan gue dapat info dari tim kreatif gue nih, jadi lo ini sosok orang yang apa ya kalau kata teman-teman Brave ya, dingin sama cewek, tapi ternyata dia tuh punya banyak stok gitu loh. Mungkin ya, maksudnya mungkin bisa lo klarifikasi mumpung ada rekam gitu kan? Enggak lah. Karena lah 1-2 orang nih Pot yang ngomong Pot gitu loh. Jangan dengerin cerita orang. Oh gitu ya. Mendingan cerita lo kita sambil ngomongin gitu ya. Enggak, berarti lo di saat lo cabut dari Circle itu terus lo balik lagi bisa masuk ke Circle Brave ini lagi tuh gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi gue yang namanya Circle K kan nih kerja tuh masih kontrak gitu. Kontrak. Oh, kalau di sini kartep berarti? Sama. Oh deh, kontrak, gue udah kelar tuh kontrak gue tuh 3,5 tahun gue di situ ya kan, udah dapat motor lah. Ya. Nah, udah jadi banda lah ya dari hasil kerja lo ya. Udah kelar, deh nganggur gue tuh di situ. 2000 berapa tuh?
sekarang 2021 ya? 21 sekarang. Dan lo masih jomblo. 19. 2019 itu lo cabut dari Circle K. 2019. 18. 18 tuh, lo cabut tuh. Cabut gue dari Circle K. Udah kelar, ya biasa lah gue udah nikmati masa muda gue lagi deh. Selama lo bekerja itu berarti lo tidak menikmati itu ya? Sama sekali sih, temen-temen nongkrong ya kan, gue kerja malam begitu ya kan. Tapi kan lo sering nonton bola yang gue tahu. Ya untung sih pas di situ ya manajer gue ngertiin gitu kalau gue suka bola. Jai gitu, manajer. ya. Oh jadi 2018 lo cabut dari Circle K, awal mula lo bisa ikut BT lagi tuh gimana tuh? Posisinya Brep udah di mana? Terus udah ada Oh, lagi siapa itu, aja? gue apaan sih namanya bang? Reseller ya? Reseller apa apaan sih? Oh, Gitu jadi yang lo awal katanya. mulanya reseller. Iya. Oke. Gue bikin, gue Iqbal sama ada Adit ya kan, situ. Nah Adit dia tuh yang ngajakin mau buka Bref gitu, buka di Pasar Pocong. Alamatnya. Gue nggak tahu tuh jalan apaan sih, pokoknya Yang dekat SMA 79 kalau nggak salah ya? ya, Betul ya? Belek sekarang. Yoi, Belek sekarang. Kalau buat lu anak-anak Manggarai pasti tahu Belek tuh ya kan, legend tuh. Iya, Belek yang sekarang ya. Belek yang sekarang di situ udah setahun gue ada di situ ya, setahun. Posisi lu waktu itu setahun itu lu sendirian apa sama Enggak, sama gua si berdua. Iqbal sama si Adit yang tadi lu Berdua bilang sama itu? Iqbal. Oh, berdua sama Iqbal. Udah di situ berdua sama Iqbal jaga sampai setahun. Nah udah setahun akhirnya ada lah omong-omongan begitu, gue sama Iqbal sama Adit ketemu Bang Tirta lagi Oh, gitu. ya namanya usaha ya nggak di mana-mana ya. Iya, benar nggak? Iya kan? Ya bener ya. Itu Apa ya? itu berjalan berapa lama tuh di Pasar Pocong itu? setahun. Setahun. Iya. Dari Pasar Pocong berarti lo awalnya tuh reseller ya, Reseller. bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan jatuhnya kan lo karyawan Bref berdua Iqbal kan. Iya. Si Aditnya udah enggak kan. Sekarang dia kan sales mobil tuh setahu gua. Adit itu bukan sih? Bukan, Oh, bukan. ketua. Oh, ada. Wah, itu ada ya. Saya kan baru main di sini, Pak ya. Oh, masih ketua. Ketua. Dia bilang anjing. Oh, lo berjalan setahun di situ sampai akhirnya itu kenapa itu yang di Pocong bisa pindah kemari tuh kalau boleh tahu? Hah? Berarti kan dari Pocong langsung pindah kemari kan? Iya. Iya kan? Kalau Itu dari saya historinya. serahkan sama orang atas nih. Oh. Jadi gini, sejarahnya nih. Sejarahnya lagi, gue kayak sejarah nih. Kayak guru sejarah, Bang. Di Jack mana yang gue juga cerita sejarah, di sini juga sejarah. Bener kan? Ini baru bener nih sesuai umur. Satu omongan yang bener nih. Nah jadi tahun 2018 pada saat juara itu 2017 itu gue udah enggak di Kampung Maksa. Cabut dari situ. Iya. Tapi Brepnya masih di situ. Enggak, udah Oh, enggak. semuanya udah Semua enggak. cabut, Tutup, karena close. Close. Akhirnya ada istilahnya dulu sering beli Customer loyal lah ya. loyal lah. Akhirnya kebetulan dia menawarkan buat tempat. Mau nggak Bref di sini? Dia bilang gitu. Kebetulan kan memang gua ada kagak di mana? Kampung Makassar. Akhirnya ya boleh deh, tapi bentuknya reseller dia bilang gitu. Sama kayak Sama. Pocong tadi. Ya udah, pertama tuh sebelum BRV. Udahlah nggak apa-apa. Coba di sana, walaupun kita mikir fokus ke produksian aja, cari store di sana. Nah, jadi lo bang berdiri workshop aja fokus di situ ya. Karena juga Manggarai juga dekat kan di kebun apa namanya? Kebun Baru. Kebun Baru. New Garden. New Garden. Nah, terus Nah, itu bahasa Inggris ya. Baru tahu dari makan-makan lo. Bisa mikir juga dia. Akhirnya tahu Inggris. Terus akhirnya setahun tuh berjalan di Latif. Akhirnya gue berdua sama Dede karena gue merasa memang tujuan gue bukan workshop. Karena ide Bref itu bukan untuk kita produksian, tapi udah terlanjur. Dan alhamdulillah juga gue disupport sama Bung Ferry untuk produksian sama ketum yang sekarang Diki. Akhirnya gue bisa punya lumayan produksian gitu sampai sekarang gitu. Makanya tapi gue mikir ketika gue fokus produksian akhirnya gue gak fokus sama toko. Iya. Lu mesti pilih salah iya, satu ya. Karena cita-cita gue adalah bagaimana clothingan gue ini naik. Itu Bukannya produksian visi misi lo dari awal iya. ya Bref ya. Gue berpikir sama Dede, aduh ini
gimana kalau kita nggak mulai, kita nggak coba, kita yang mengelola sendiri, kita nggak bakal tahu. Iya. Setuju sih kalau itu. Akhirnya gue berembuk nih, karena kebetulan BRV sama toko yang dibuat, gue panggil, gue ajak ngobrol. Gue bilang gue kelola. Kalau gue kelola, gue nggak mau ada dua. Gue lebur jadi satu. Walaupun owner BRV beda, tapi kan secara nama sama. Iya. Yang dia punya kan Grab juga kan. Ya udah, akhirnya Isi barangnya sama ya. iya. Akhirnya gue berembuk, alhamdulillah ketua si Adit mau, dan kebetulan disayangkan yang Latif masih nggak mau. Pokoknya singkat cerita pindah kemari lah ya kan Itu. sampai sekarang Ya, ya kan. pindah kemari sekarang, jadi Grab ya adanya sekarang di Tebet Dalam satu ini. Berarti cuma satu ya toko offline Brave ini ya sekarang di Iya, sini betul. ya. Makanya ini sejarah yang gue bilang itu dari GS sampai sekarang. Berarti kelit juga ya si story Brave Culture ini ya dari 2013. Nah sekarang pertanyaan gue, perangnya di Brave-nya apa gitu? Maksud gue, Ini nggak ada pelangi, nggak ada. nggak ada. Tapi gue lihat beberapa di Instagram artikel ada muka dia gitu. Redom eu. Legong! Salah satu Legong Brave! Sebenarnya bukan model, karena waktu itu iseng anak-anak nih. Bisa. Jadi di saat lo punya artikel ya kan, dia main mulu, mari ya kan. Model, gue udah shock. Kayak gitu juga deh. Gitu loh. Emang berganteng sih. Kalau boleh tau, lu berarti dari awal Brave di Tebet Dalam satu ini, Nang, lu emang udah sering di mari gitu ya? Atau lu memang lu gak punya temen lagi? Apa memang sekarang gimana tuh? Yang pas di sini ya. Ah, Yang pas di sini kebetulan gue mau nggak kerja lagi kan. oh, pengangguran lah, Iya. bisa dibilang. Gembel lah. Makan nunggu bininya. Terus, Kalau ya, di sini nggak makan makanya, apa-apa. jadi katanya lebih kesetia gitu, bukan karena nggak punya duitnya. Itu lah sih. Itu kalau boleh tahu 2000 berapa tuh Ndang tuh Brave pindah ke Tebet Dalam satu ini, Ndang? 2020 kemarin. Bulan? Desember ya Pak? Oh, berarti Mulai ditanya kude. Desember, berarti Brave di sini baru setahun ya, di Tebet Dalam satu ini baru setahun ya? Pas, pokoknya gue ikut-ikut Brave itu pas awal event Big Bang yang di J-Expo Kemayoran 2019. 19. Ya 2019. Itu gestarnya siapa itu? Ya gue lupa. Karena kan setahu gue menurut tim kreatif nih, lo tuh anaknya musik banget ya kan, bola banget ya kan, siapa nggak kenal lo ya kan, kondang gitu kan. Makanya banyak teman-teman juga yang nanyain beberapa kawan-kawan gue, Bang Brave itu punyanya kondang bukan sih kata gitu. Nah, gue menanyakan, nah sekarang nih makanya mungkin dari requestan teman-teman nih, ini historinya nih, jadi bukan punya kondang, tapi kondang itu adalah salah satu dari family Brave juga gitu loh, Brave family, bukan begitu Pak Kondang? Ya dulu, ya jadi gini, dulu tuh gue tuh 2013 Brave ada tuh tahu. Tapi Tahu? gua kan, iya tahu. Gue kan udah mulai kasual, gue lebih suka boleh nyebut merek kayak Ovol. Kesual banget anaknya, berarti lo masih kasual apa? Ovol itu apa? Oh ya, Oppo masih ini, terus apalagi Apa brand-brand sih? yang lo pakai? Artikelnya Katrol. Berarti Awalnya iya. Dulu dia memang 2013 cuma tahu tapi tidak pernah memakai artikel brand Enggak, sama di sekali. era-era itu. Apakah Pas. punya duit buat beli apa gimana? Gue anaknya entertain banget. Anjay. Jadi memang di saat itu, nggak, gue pikir lo memang bergabung sama Iya. Family Brave ini awal-awal 2019 malah gue mikir. Iya. Berarti di saat di Pasar Pocong dia udah ada nih? Udah ada. Sebagai? Sebagai Anak nongkrong. Ya kan tadi lo bilang kan reseller itu kan 3 orang tadi kan, Iya. tidak tersebutlah nama dia. Makanya gue penasaran karena yang gue ingat waktu gue masih kerja di dekat-dekat situ, salah satu perusahaan di situ disuruh main mulu sama dia nih ya kan, Bang nongkrong ke Brave di mana Sindang, di sini di sini. Gue pikir memang waktu itu mindset gue, wah ini Kondang join nih buka sama lo ya kan. Jadi dia bukan dari salah satu 3 orang yang tadi disebutin. Ini sampah loh ini. Akun ganti siapa yang naikin followers EUK? Oh iya. Dan sekian banyak followers EUK, FBM salah satu. Bantu aku. Gila, lo kenceng apa gimana? Dari ribuan follower lo DM Gabut. gitu.
Jadi di saat di Pasar Pocong itu lo udah ada nggak ya? Udah ada. Gue pikir lo baru di sini doang ya kan? Iya dari Pasar Pocong. Udah mulai tuh ya jadi Gawe, legong nongkrong, ya kan? gawe, nongkrong. Kan lo udah bilang udah nggak kerja tadi. Kan di Pasar Pocong masih kerja Samsung. Oh masih kerja itu dia sebagai BCA telemarketing. oh tele. Berarti kalau tele itu jualannya via phone kan? Yes. Berarti speaking sama cara dengar lo bagus dong pastinya dong. Ya, iyalah. Iya. Karena kan yang namanya telemarketing itu kan setahu teman-teman kan jualan asuransi apa kan? Yes, kredit? asuransi. Asuransi ya. Itu lo pakai phone kan, nggak langsung face to face kan? Ya otomatis kan berarti cara lo ngomong sama pendengaran lo itu kan harus ini banget kan? Kan headsetnya diginiin. Jadi nggak usah menendang ya. 5 tahun kita jadi tele pakai headset loh. Oh, Kan jadi agak sedikit kurang. oh jadi lo orang gitu loh. lo mau bilang salah satu kekurangan itu Gara-gara itu. karena pekerjaan lo. Ya 5 tahun Bon, lu bayangin aja headset ada di kuping. Masa lo tidak mau pakai headset juga? Telepon. Kan lo kerja doang. Gua masuk pakai jam headset. 8, pulang jam 8. Itu headset ada di kuping. Ya, kalau Mana nggak makan? Nggak Iya, makan. istirahat. Jatuh. Istirahat jam 12. Lepas. 5 tahun, 2000 berapa berarti lo masuk dengan asuransi dong? Iya 2015 gue keluar dari telemarketing Oktober. Segitu Ya, nggak? pokoknya segitu lah ya. Ya, kayak itulah. Terus pertanyaan gua, kenapa lo bisa masuk ke dalam Brave Family ini? Maksudnya, tapi di luar lo sebagai anggota berapa sih? Maksud gua, apa sih yang bikin lo ya gue brave gitu loh, karena setahu gue juga sosmed lo tuh brave banget sekarang, sedangkan Ya, tadi ya. lo bilang 2013 di luar apa tuh brave katrok gitu. Ya, Terus kenapa iya. sekarang lo brave banget gitu loh? Maksud gue kenapa lo bisa nyemplung setotal ini di dalam keluarga brave gitu? Awalnya tuh gue ngeliat sosok seorang bapak ini. Oh, Bang Tirta ya, yang lo tuakan. Iya, dia kerjanya sebagai senior lo. Lo bayangin aja dulu tuh kerjanya cuma ngapain, mondar mandir nongkrong, tapi kok bisa menghasilkan? Oh, berarti Karena influencer lo ya? Orang sukses itu nongkrong yang menghasilkan. Oh, berarti BT ini salah satu influencer lo ya? Yes. Oh iya. Lo tahu kan influencer tapi? Itu gue kan. Ya maksudnya BT Lo kapan kasih tahu Iya. gimana awalnya. Lo kan masih culun tuh. 2008 ya nonton Iwan Lo Fals. culun nggak? Iya. Waktu itu nonton Iwan Fals 2000? 2008 itu bisa bilang. 2008. Gue lupa lah pokoknya. Tapi dia udah termasuk dari salah satu anggota bara berapa? Kata siapa? Enggak, gue dulu Hutan kayu. Orang taunya lu bara berapas banget dan jadi Jangan ternyata kasih tahu. ini dibuka di sini ya. Udah dibuka di sini loh. KTA lu itu berarti pertama kali lu Nah, Tan gue Kayu. dulu di Bukit Duri. Iya, pertanyaan gua KTA pertama lu itu Tan Kayu berarti Iya. kan. Itu nggak dipungkirin kan. Jadi KTA bara berapa? 2010. Berapa tahun berarti? Dulu kan gue anak budut, sekolah di budut, ada anak wargong tuh, yo nonton Iwan Fals, ketemu dia, terus nonton bola. Lo ngapain sih nonton jauh-jauh banget di Tan Kayu? Di Manggarai ada? Enggak, Manggarai tukang tawuran, tukang nodong, tukang rampok. Nggak boleh mak gue. Oh, itu salah satunya lo di sono. Tapi memang rumah lu berarti awalnya pertama Itu di. Bukit Duri. Itu lebih dekat ke bara berapa? Kenapa nggak dari awal Dulu lu kan pada berapa kan apa ya? Image itu di jelek banget. sampai sekarang nggak dari dulu sampai sekarang tapi maksudnya kan juga emang ya gimana ya, itu kan udah jadi kultur menurut gua gitu kan. Itu berarti lo memang dari 2019 itu balik lagi yang tadi ke Pasar Pocong yang sampai sekarang ya. Iya. Dan lo katanya yang ngerapihin nih ini apa ya? Ngerapihin toko nih lo katanya sama tukang temen-temen lo ya. Dulu kan nggak kayak gini kan. Ya apa ya, ini di sini Pak Tirta udah nyediain wadah buat anak-anak Jakmania beberapa. Kenapa nggak dimanfaatin? Oh, lo lebih ke situnya ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman bertiga nih. Kan brave itu yang kayak tadi Bang Tirta bilang berani gitu kan. Gue punya pertanyaan yang sama buat ketiga kalian semua nih. Selama lo umur sekarang nih, gue nggak tahu umur lo berapa nih ya, 28 lo udah 9 sekarang. Anjir tua banget. Gue dari lo dulu ya. Brave itu kan identik berani. Gue pengen tahu dong hal berani apa sih yang bener-bener selama lo hidup sampai detik ini yang pernah lo lakuin?
bener-bener yang menurut lo, wah ini gue bener-bener ngeluarin keberanian gue, di sini gue ngerasa gue banget, kondang banget gitu, cowok banget. Lo pernah ngapain? Harus jujur, nggak boleh bohong. Anjir. Tapi kan jujur sama kayaknya bingung. Iya, sama aja. Apa ya? Hal apa? Ketika gue datang Di kami ngelamar pacar gue. Lu mau nikah berarti nih? Ya Allah. Satu keberanian kali. jadi orang-orang jangan lah ya gila. Nah, sekarang pertanyaan gua, waktu lu ngelamar itu lu sendiri apa bareng keluarga lu? Bareng keluarga lah. Ya berarti itu bukan ini, maksud gue bener-bener melakukan sendiri gitu loh. Apa ya? Coba tanya yang lain dulu deh. Jangan dulu. Entah itu lo pernah nyopet, lo ngebacok orang, lo apa, itu kan salah satu keberanian juga menurut gua. Apa? Kebandelan yang paling lu berani apa sama hidup lo? Berani itu Coba tanya yang lain dulu deh. Dia ditanya begitu aja puyeng ya, gimana ini? Kalau lo bete, hal berani apa dalam hidup yang pernah lo lakuin? Gue yang paling pernah gue lakuin hal yang berani adalah gue pernah pergi ke Surabaya. Itu dia yang pertama. Itu menurut gue kalau gue suruh ulang lagi gue Nonton pertandingan. nonton pertandingan, Gokil. terus gue keluar sembunyi bonus gue sendiri di jalan. Lolos lo ya? Iya. Iya. Kalau lo Pot, hal berani apa Pot yang pernah lo lakuin selama hidup lo Pot? Tonang dulu deh. Gue. Dia berani pernah bawa kabur cewek gitu. Masya Allah. Yang mana itu Pot? Ayo lo dulu coba. Sama kayak Martina sih 2008. Tuh, nyamain. Pas di Makassar. Oh, lo Makassar, berarti Iya, dari Makassar tuh. Persija Agak chaos ya kan? 6-2-1. Ah. Terus anak-anak salah nyanyiin lagu sudah berulang kali DC kata, terus dibalikin sama anak The Next Man. Ah. Apa gitu ya? Kalau kamu ini nggak bisa pulang, Iya, nggak bisa iya. pulang. nggak Itu bisa pulang. hal berani lo ya. Kalau lo Pot apa Pot? Gue gak ada berani-beraninya sih. Lo bekerja di suatu clothing yang mengartikan berani, masa lo nggak berani-beraninya Gak ada sih? berani-beraninya gue. Bawa tua gue gak berani. Iya, itu jangan. Itu jangan, tapi Enggak, hal berani apa yang pernah lo lakuin Pot? Kalau gue hal berani sih, hal berani yang, aduh, aneh, nggak ada gue bang, bener bang. Entah yang kita di BT bilang lo bawa kabur anak perawan orang atau itu benar pernah tapi Enggak itu, nggak pernah. Tapi lo nidurin pernah? enggak juga. Ditidurin pernah? Berarti tidak. Hal berani gue mengatakan tidak. Hal berani gue. Oke. Jadi buat teman-teman di sini tadi udah bisa lo dengar kan tuh gimana history Brave dari narasumber ketiga ini ya kan. Yang pasti pokoknya buat teman-teman tonton terus di channel Brave ini pastinya, karena episode selanjutnya kita bakal ngadirin. Tapi episode selanjutnya lo pakai sepatu yang kayak gini bang. Pasti. Ini sepatu baru gua nih asal lo tahu ya. Walaupun pinjam sih. sepatu orang apa sepatu lu? Sepatu Brave ya kan. Ya selama ada di toko pakai aja. Yang merasa sepatu ini kalau komen di Jadi buat teman-teman jangan lupa nanti di akhir video diklik loncengnya, di like dan subscribe pastinya, karena di episode ke depan nanti Banyak ya? pasti bakalan banyak ya BT. Kita ngadirin narasumber-narasumber yang pastinya bukan hanya di circle supporter aja, tapi mungkin buat teman-teman yang punya ide atau apa bisa langsung komen aja, bang ini dong bang, ini dong, itu nanti bakalan kita usahain. Pokoknya pantengin terus aja di channel ini pastinya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.